Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal mufarrij an kulli mahzun, subhanal munafis an kulli madyun, subhanalladzi amruhu bainal kafi wal nun, subhanalladzi idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad qurrati kullil uyun wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi turja'un. Maha suci Allah yang perbendaharaannya tidak keluar dari huruf kaf dan huruf nun. Maha suci Allah yang jika menghendaki sesuatu mudah sekali, yang dilukiskan dengan kun, jadilah, maka yang dikehendaki akan terjadi. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Guru saya, guru kami semua, Profesor Quraish Shihab, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Para orang tua kami, para sesepuh, para tamu, saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah mengutip satu kisah dari Imam Ibrahim Az-Zayyat ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia. Kemudian begitu selesai menguburkan jenazah sahabatnya yang sudah meninggal dunia tersebut, kembali dari menguburkan jenazah, mungkin mirip seperti kita. Semuanya mengatakan kasihan almarhum, kasihan almarhum. Ada kata-kata kasihan almarhum, kasihan almarhum. Imam Ibrahim Az-Zayyat mendengar itu mengatakan, lau tarhamuna anfusakum lakana aula. Jangan kasihani orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kamu mengasihani diri kamu yang masih hidup, itu lebih pantas. Lau tarhamuna anfusakum lakana aula. Kalau kamu mengasihani diri kamu, itu pantas. Kalau yang sudah meninggal dunia nggak usah dibilang kasihan. Li'annal marhum qad naja min ahwalin thalath. Karena orang yang meninggal dunia telah melewati 3 yang kamu yang masih hidup belum melewati. Yang pertama, wajah malakil maut qad ra'ah. Wajah malaikat maut yang meninggal dunia sudah lihat. Yang masih hidup, berarti yang dikasihanin siapa? Yang pantas dikasihani siapa? Jangan kasihani yang sudah, yang harus dikasihani. Lau tarhamuna anfusakum lakana aula. Wajah malakil maut qad ra'ah. Almarhum sudah melihat wajah malaikat maut. Yang masih hidup, bagaimana wajahnya? Dan nanti kita mesti mengingatkan, banyak sekali, mohon maaf Prof. Quraish Shihab, guru saya dan guru kita semua, banyak sekali yang memiliki pandangan tentang malaikat maut sangat negatif. Kita kalau disebut malaikat maut itu bayangannya apa? Gak ada bagus-bagusnya. Ada gak bagus-bagusnya? Gak ada bagus-bagusnya. Malaikat maut itu dibayangkan apa? Padahal dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Yang populer, akhirnya hidup segan, hidup segan, dan banyak sekali yang hadir acara seperti ini pulangnya itu stres.
Karena yang disampaikan yang jauh dari husnuzon billah. Kembali Imam Ibrahim Az-Zayyat mengatakan, wajah malakal maut qad ra'ah. Jangan kasihani yang udah meninggal dunia, yang pantas dikasihani yang masih hidup. Wajah malaikat maut belum pernah dilihat. Mararatul maut qad zaqaha. Proses berpisahnya ruh dengan jasad. Siapa yang udah pengalaman di sini? Yang pantas dikasihani masih hidup. Gak tahu bagaimana prosesnya. Yang ketiga, su'al khatimah qad amina minhu. Almarhum sudah selamat dari su'ul khatimah. Yang masih hidup, yang pantas dikasihani, yang masih hidup. Dikatakan Nabi Yaqub alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam ketika menangisi Nabi Yusuf alaihi salam sampai wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Nangisnya gak tanggung-tanggung sampai matanya tinggal wabyaddat ainahu minal huzn. Matanya itu tinggal putihnya saja karena nangis gak berhenti-berhenti. Ketika sudah berjumpa dengan putranya Nabi Yusuf alaihi salam ala nabiyina afdhalus salati wassalam, Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa ayah menangisi Yusuf? Kan ayah tahu dari wahyu bahwa Yusuf masih. Karena ayah tahu kamu masih hidup, ayah tangisi. Kalau ayah tahu kamu sudah meninggal dunia, ayah gak akan tangisi. Karena kalau sudah meninggal dunia, dalam dekapan kasih sayang Allah, dalam pelukan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena kalau masih hidup itu nggak tahu Senin di mana, Rabu di mana, tidak tahu. Dan yang lebih tidak diketahui lagi nanti akhirnya meninggal dunia, wafat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi itu, mohon maaf, tidak ada yang bermakna negatif apalagi menyeramkan. Benar, saya bisa jamin berita, informasi tentang malaikat maut, tentang meninggal dunia yang menyeramkan pasti dapetnya dari komik. Dua kitab, yang satu agak kecil, ringkasan dari yang lebih besar. Yang agak besar namanya Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur, yang melapangkan dada di dalam menguraikan tentang keadaan orang yang meninggal dunia dan keadaan kubur. Lalu beliau karena menganggap dalam kitab yang pertama itu agak panjang, beliau meringkas. Yang ringkasannya menjadi risalah, judulnya itu Bushrul Kaib fi liqa'il habib atau bi liqa'il habib. Berita gembira untuk yang mendapatkan duka tentang pertemuan dengan Sang Maha Kekasih. Meninggal dunia sering dianggap sesuatu yang aneh, padahal malah justru aneh kalau nggak meninggal dunia. Meninggal dunia itu sesuatu yang normal, dan setiap hari itu kita doa mau tidur itu berdoa mau tidur. Ini mohon maaf sederhana sekali. Doa mau tidur itu bahasa Indonesia lah, kalau bahasa Arabnya mungkin nggak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Itu mau apa? Mau apa? Itu doa mau. Doa mau tidur tuh bismikallahumma ahya wa bismika. Doa mau bahasa Indonesianya atau artinya dengan namamu ya Allah aku bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku. Doa bangun tidur. Karena kita sering pakai bahasa Arab nggak sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah
hidupkan kami setelah sebelumnya. Jujur, tidur enak gak? Ada tidak orang datang ke dokter minta obat? Tidak tidur yang dicari? Obat tidur. Dan nanti dikatakan oleh sebagian ulama, itu yang namanya kondisi begitu nikmat sebelum tidur. Bahasa Indonesianya itu apa ya, kalau ngantuk betul tapi belum tidur, apa bahasa Indonesianya? Mbak Ella nih, tahu nih Mbak Ella? Ngantuk ayam. Jangan bawa ayam dulu. Jadi keadaan yang antara sadar dan tidak, itu kalau dalam bahasa Arab itu sakroh. Ada sakratul maut, ada sakratul naum. Halatun tahulu bainal mar'i wa aqlih. Jadi yang membuat orang yang antara sadar dan tidak sadar, enak gak tuh? Sakratul naum enak, sakratul maut sebentar, nih mau dari komik atau mau dari Quran? Kalau dari Al-Quran, mohon maaf, kalau dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim ila akhir surah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang selalu senantiasa istiqomah ketika mengatakan rabbunallah sumastaqamu, Tuhan yang mengatur kami, mengatur hidup kami, yang mengatur segala-galanya adalah Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah, konsisten. Jadi kalau ada orang menjadi nasabah bank selama 40 tahun, setorannya selalu bagus, kira-kira dapat perlakuannya apa? Jam banknya tutup jam 4, dia datang jam 4. Kenapa? Karena dia nasabah yang loyal 40 tahun. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, mereka yang menyatakan Tuhan yang mengatur kami adalah Allah, dan mereka dengan keyakinan itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan berbondong-bondong turun. Nanti para ulama mengatakan, kapan para malaikat itu berbondong-bondong turun? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat yang turun berbondong-bondong itu ingin menyampaikan, jangan takut, jangan bersedih. Kapan para malaikat itu datang? Di saat orang yang istiqomah tadi akan meninggal dunia. Imam As-Suyuti dalam satu kitab dan risalah tersebut menguraikan semua yang indah tentang kematian, sampai dikatakan al-maut tuhfatul mu'min, al-maut rahatul lil mu'min. Kematian itu hadiah yang besar bagi orang yang beriman. Karena kita kan dijanjikan apa oleh Allah? Kapan kita bisa dapat? Kapan kita bisa dapat? Kalau kita dijanjikan hari ini 10, besok 100. Kita sabar gak untuk nunggu 100? Atau mau ngambil yang satu aja, meninggalkan yang 100? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat berbondong-bondong turun untuk menyatakan, jangan takut, jangan bersedih. Terimalah berita gembira, surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami penolong-penolong kamu dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Dan nanti diuraikan lebih detail dalam beberapa hadis terkait dengan orang yang beriman akan meninggal dunia. Izah tadaral mu'min atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda. Apabila orang yang mukmin, yang istiqomah,
akan datang ajalnya, maka yang akan menjemputnya adalah malaikat. Malaikat yang membawa sutra halus putih. Dan malaikat-malaikat itu bukan seperti yang dalam komik yang ditakut-takutin, enggak. Malaikat-malaikat itu akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Ukhruji radiyatan mardiyatan anki ila rauhin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Keluarlah wahai nyawa, wahai jiwa, wahai nyawa yang penuh dengan ketenangan dan keimanannya kepada Allah, menuju kelapangan dan kebahagiaan, menuju Tuhan yang tidak murka. Maka keluarlah ruh tersebut dalam keadaan ridho, puas, dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan para malaikat di langit, mereka mengatakan, min aina atatna hadhihi raihah at-tayyibah. Kami mencium semerbak yang harum. Malaikat yang menjemput itu sampai dilukiskan oleh sebagian ulama seperti bayi baru lahir. Itu ketika dibawa oleh suster, itu dibawanya dengan menyeramkan atau menyenangkan? Itu suster yang membawa gimana? Dibawa dengan yang menyenangkan. Para malaikat di langit itu bertanya-tanya, dari mana ada semerbak yang harum? Malaikat yang membawa ruh yang baru meninggal dunia ini mengatakan, dari ruh orang yang beriman ini semerbak yang harum yang kamu cium. Diciumi oleh para malaikat. Sampailah di tempat arwah yang memang disiapkan untuk arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Ketika datang orang yang baru, ruh yang baru meninggal dunia ini, datangnya disambut kal ghaibil muntazar, seperti anggota keluarga yang dinanti-nantikan kedatangannya. Kalau kita punya keluarga sekolah di luar negeri, dikasih tahu, besok saya akan sampai di Soekarno-Hatta jam 10 pagi. Kita tunggu di rumah atau jemput? Kan dia akan ke rumah juga. Kenapa harus dijemput? Al-ghaibil muntazar, dijemput. Arwah yang telah mendahuluinya itu menunggunya seperti menunggu anggota keluarga yang dinantikan kedatangannya. Lalu begitu sampai di situ, malaikat yang membawa, yang mengawalnya, mendengar arwah yang meninggal terlebih dahulu menyambutnya, lalu bertanya, bagaimana kabar fulan, kabar fulan. Malaikat yang mendampingi mengatakan, jangan tanya kepada almarhum bagaimana kabar fulan dan fulan, karena baru saja almarhum selesai dari lelahnya kehidupan dunia. Maka dia berada di alam, namanya nanti alam barzakh. Sedikit lagi mohon maaf, kalau disebut malaikat maut seringnya menakutkan. Kalau disebut kuburan itu, yang paling populer azab kubur atau nikmat kubur? Yang paling populer? Setiap pulang tahlil yang dibawa apa? Azab kubur ada, tapi nikmat kubur gak pernah dipopulerkan. Akhirnya yang nempel tuh Rasulullah SAW yang mengatakan, apabila seorang telah dikuburkan, 7 langkah ditinggalkan dari yang mengantar. Tapi jangan letterlock, jangan ada yang tidak mau meninggalkan kuburan dengan alasan apa? Supaya tidak. Enggak, itu kata kiasan. 7 langkah ditinggal dari yang mengantarkannya. Allah perintahkan 2 malaikat. Maaf, perjalanan kita sudah diuraikan dan dijelaskan oleh agama dengan sejelas-jelasnya. Meninggal dunia nanti dikubur. Dikubur itu nanti namanya alam barzakh. Sudah dikasih tahu, nanti kalau meninggal dunia dikubur, malaikat yang bertanya itu 2. Dan pertanyaannya tidak mungkin baca ayat 30 surat Fussilat. Itu yang hatam cuman anggota PSQ aja. Ustaz PSQ ya. Yang ditanya itu pertanyaannya sangat mudah. Man rabbuka wa man nabiyuka. Gak akan ada pertanyaan yang aneh-aneh. Pertanyaannya yang dasar untuk apa? Untuk membuktikan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya baca ayat 17 surat Yasin, yang bisa lulus cuma yang ditanya itu man rabbuka, siapa Tuhan, wa man nabiyuka, kiblatmu, imammu, kitab sucimu, siapa saudara-saudaramu. Pertanyaannya sudah dibocorkan.
Jawabannya pun sudah. Terus apa yang membuat kita takut? Kalau kita mau masuk ke ujian, sudah membawa bocoran soal dan bocoran jawaban. Mestinya apa? Senang, aman. Tapi sayang, komik-komik itu lebih nempel. Begitu ditanya pertanyaan yang sangat dasar, kayaknya, mohon maaf, kayaknya tidak ada yang kesulitan untuk menjawab itu. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Jadi dosen itu kalau mau meluluskan mahasiswanya itu dikasih soal yang apa? Soal yang ketika dapat pertanyaan itu, pertanyaannya sudah dibocorkan, jawabannya sudah dibocorkan, apa yang buat takut lagi? Dan Nabi Muhammad mengatakan, apabila selesai pertanyaan itu dan jawabannya benar, maka diserukan, diumumkan, an-sadaq, benar jawaban hamba itu, afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aruhu makanahu fil jannah. Begitu jawabannya benar, diumumkan, benar jawaban hamba ini, bentangkan untuknya permadani yang indah dari surga, ambilkan untuknya pakaian yang indah dari surga, tunjukkan di mana tempatnya nanti di surga. Tolong mulai malam hari ini jangan bicara hanya azab kubur, nikmat kubur. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran kematian itu gak pernah digambarkan yang aneh-aneh, yang menakutkan, enggak. Ada beberapa diksi, di antaranya Al-Quran itu menyebut perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Meninggal dunia itu perjumpaan dengan Allah. Imam As-Suyuti di dalam Syarhus Sudur, di sana beliau menukilkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum meninggal dunia, malaikat yang akan mengambil nyawanya datang kepada beliau, dan Nabi Ibrahim mengatakan, diizinkan tidak saya menyampaikan satu pertanyaan singkat. Nabi Ibrahim minta untuk diizinkan menanyakan satu pertanyaan. Malaikat mengatakan, diizinkan tapi tolong singkat dan padat. Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan kepada Allah, bukankah aku Khalilur Rahman, aku kekasih Allah? Kamu datang ke sini diutus untuk mengambil nyawaku. Tolong tanya kepada Allah, hal yakbidu khalilun ruha khalilihi, hal yakbidu habibun ruha habibihi. Apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Kan aku kekasih Allah, kok mau diambil? Malaikat menyampaikan kepada Allah. Lalu Allah menyampaikan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, hal yarfudu khalilun liqa'a khalilihi. Apakah ada kekasih yang menolak untuk berjumpa dengan kekasihnya? Al-maut jisrun yusilul habib ila habibihi, yusilul khalil ila khalilihi. Mati, meninggal adalah jembatan satu-satunya yang mengantarkan kekasih berjumpa dengan maha kekasihnya. Dan Al-Quran mengatakan tentang meninggal dunia, pulang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Pulang adalah momen yang dinanti-nantikan. Anak sekolah paling seneng kalau jam pulangnya, yang bekerja paling seneng kalau jam kerjanya, yang merantau pasti menunggu momen pulang. Kita dalam bahasa Indonesia tidak mengatakan orang meninggal dunia itu mati, tapi kita mengatakan berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Ibrahim telah pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan derajat beliau tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan kita semua kalau dipanggil oleh Allah, semua kita mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq.
haddatstu illa imtithalan lil amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.